Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Barta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi statistika, yakni ukuran penyebaran data. Indikator yang hendak dicapai adalah menentukan jangkauan dari suatu data tunggal, menentukan kuartil, yakni kuartil bawah dari suatu data tunggal atau Q1, menentukan Q2 atau kuartil tengah dari suatu data tunggal, menentukan kuartil atas atau Q3 dari suatu data tunggal. Kemudian menentukan jangkauan interkuartil, lalu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sebaran data. Penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Yang masuk dalam ukuran penyebaran data ini jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil, atau dirumuskan X maksimum dikurangi X minimum. Artinya X ini adalah menunjukkan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, atau data maksimum dikurangi dengan data minimum. Sedangkan kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data tersebut atas 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Jika digariskan dalam sebuah garis bilangan, letak kuartil ditunjukkan seperti berikut. Yang paling kiri adalah nilai yang paling kecil. Yang paling kanan adalah nilai maksimum. Yang di tengah-tengah letak suatu data disebut dengan kuartil tengah atau Q2. Nilai Q2 itu sebenarnya sama dengan juga median, letak median. Kemudian antara nilai minimum dan nilai kuartil tengah, di tengah-tengahnya adalah letak kuartil 1 atau kuartil bawah. Antara kuartil tengah Q2 dengan nilai terbesar itu di tengah-tengahnya terletak kuartil atas atau Q3. Next. Jangkauan interkuartil adalah, ya, kalau tadi kita menjangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, maka untuk jangkauan interkuartil itu sama dengan selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Ya. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Dirumuskan, ya, QD sama dengan Q3 dikurangi Q1. Dengan QD adalah jangkauan interkuartil, Q3 kuartil atas, dan Q1 kuartil bawah. Contoh. Misalnya diberikan tabel seperti ini.
tabel ukuran panjang ular sanca. Panjang kaki seperti ini tabelnya. Kemudian ditanyakan ya, ini datanya seperti ini. Kita punya data tabelnya 18,5, 11, 14, 12,5, 16,25, 8, 10, 15,5, 6,25, 5. Ini data yang diberikan. Kemudian kita urutkan ya, bagaimana menentukan jangkauannya. Ini sebenarnya kelihatan, tanpa diurutkan pun sebenarnya sudah jelas ya. Nilai yang paling kecil adalah 5. Nilai terbesar atau ukuran paling panjang paling besar adalah 18,5. Sehingga menentukan jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terkecilnya 5, nilai terbesar 18,5. Jadi jangkauan data tersebut berapa? Sama dengan 18,5 dikurangi 5 sama dengan 13,5. Sehingga jadi jangkauan dari panjang ular sanca pada tabel tersebut adalah 13,5 kaki. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Misalnya, perhatikan tabel seperti ini terdapat di buku paket terbitan dari Kemendikbud. Diberikan diagram plot seperti ini dari 42 sampai 70. Nah, yang kita perhatikan adalah plot merahnya. Ini antara 42 dengan 44, berarti yang ini adalah ukuran 43 ya. Ini plot ukuran sepatu. Tentang usia. Ini plot tentang usia presiden. 43, 44, 46, ini 53, 54, 55, 58, 59-nya ada 2 plot. Kemudian ini antara 60 dengan 62 berarti 61. Ada berapa plot? 1, 2, 3, 4. Ada 4 plot. 62 ada 2, 67 ada 1. Nah, dari gambar plot di atas, kalau kita urutkan dari yang terkecil akan diperoleh data seperti ini. 43, 44, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 59-nya ada 2, 61-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, 61, 61, 61 sebanyak 4 kali, 62 ada 2 slot, terus yang terbesar adalah 67. Nah, dari data tersebut, dari data plot tersebut di atas peroleh data nilai yang paling kecil adalah 43, nilai terbesar adalah 67. Nah, kita hitung ada berapa datanya nih? 1, 2, 3, 4. Ada 12. Ada 12. Datanya genap, maka mediannya adalah antara data ke-6 dengan yang ke-7. Ada 16, 16, maka nilai median atau Q2 adalah data ke-8 dengan data ke-9 antara ini ya. Jadi 8 data di sebelah kiri, 8 data di sebelah kanan. Karena jumlah datanya genap yakni 16, maka mediannya adalah atau Q2 kuartil tengahnya terletak di sini. Berapa nilainya? Nilai ini dijumlahkan. 59 tambah 59 dibagi 2, itulah nilai Q2. Bagaimana menentukan nilai Q1 atau kuartil bawah? Nah, dari sini, dari data Q2 dengan data terkecil dibagi 2. Ya, diperoleh di sini. Ya. Sehingga nilai kuartil bawah adalah 53 ditambah 54 dibagi 2. Maka nilainya sama dengan 53,5. Begitu juga Q3
antara nilai Q2 dengan nilai terbesar, di tengah-tengahnya itulah nilai Q3. Ya, maka diperoleh datanya adalah di sini, ya. Sehingga nilai kuartil atas sama dengan 61 ditambah 61 dibagi 2, ketemulah nanti 61. Contoh yang kedua. Diberikan data berikut 39, 30, 21, 18, 23, 29, 24, 30, 36, 30, 32. Tanyakan, tentukan nilai kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartilnya. Penyelesaiannya adalah data di atas kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti ini. Ya, nilai terkecil adalah 18. Nilai terbesar adalah 39. Data ada 10. Maka nilai mediannya adalah antara nilai Q2 atau median atau kuartil tengah itu adalah antara data ke-5 dengan data ke-6. Karena datanya tadi ada 10. Jadi di sini 25 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Q2-nya 29 tambah 30 dibagi 2 ketemu 29,5. Kemudian nilai kuartil bawah, data di sebelah kiri ada 5. Di tengah-tengahnya adalah di sini. Sehingga kuartil pertama atau Q1 adalah 23, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalau gunakan jari tangan itu yang di tengah-tengahnya adalah urutan yang ketiga atau data yang ketiga dari sini sebelah kiri. Terus kuartil ketiga atau Q3, kuartil atas, letaknya dia di sini. Ya. Data di sebelah kanan ada 5, maka yang di tengah-tengahnya adalah ini. Sehingga diperoleh kuartil atas atau Q3 sama dengan 32. Nah, oke, penjelasannya seperti ini. Ya. Nah, untuk jangkauan, tadi kalau jangkauan interkuartil adalah Q3, nilai Q3 dikurangi nilai Q1. Dari penjabaran sebelumnya diperoleh bahwa Q3-nya adalah 32, Q1 23. Selisihnya 9, sehingga diperoleh jangkauan interkuartil sama dengan 9. Kemudian simpangan kuartil atau kata lainnya hamparan disimbolkan dengan H adalah nilai jangkauan interkuartil dibagi 2. Jadi Q3 dikurangi Q1 kemudian dibagi 2. Q3-nya tadi nilainya kan 9 dibagi 2 maka 4,5. Jadi kata lain dari simpangan kuartil adalah 1/2 nilai jangkauan interkuartil atau setengah Q2. Seperti ini, ya. Jadi atau bisa dihitung hamparan atau simpangan kuartil sama dengan nilai Q3 atau jangkauan interkuartil dibagi 2, ketemu 4,5. Seperti itu. Oke, ini contoh permasalahan lain. Saya kira bisa dipahami. Selanjutnya nanti silakan mencoba dengan mempraktekkan soal latihan berikut. Ya.
silakan sebagai latihan, silakan kerjakan 5 soal berikut untuk sebagai latihan untuk memperdalam pemahaman tentang materi statistika penyebaran data, jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Oke, soal nomor 1 adalah ini, datanya sudah diberikan. Ya. Nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 6, nilai 6 ada 9, nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 7, nilai 9 ada 5 siswa, nilai 10 ada 2 siswa. Ya. Jadi ini cara hampir sama dengan cara plot nomor tentang umur presiden yang saya sudah jelaskan di sebelumnya di halaman awal tadi. Nah, silakan dikerjakan sebagai pemahaman untuk melatih pemahaman tentang materi ini, ya. Kemudian tabel ini untuk menjawab soal nomor 2, nomor 3 ini sudah diberikan, dicari hanya nilai kuartil atas, ya. Ini menentukan jangkauan interkuartil. Soal nomor 4, soal nomor 5 menentukan simpangan kuartil. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dan bisa menjadi sehingga ini karena materi ini nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi di jenjang SMA, sehingga penting di jenjang SMP ini untuk membangun fondasi materi ini sehingga nanti ketika di jenjang SMA itu sudah bisa, ya, itu sudah mahir, ya, sudah paham tentang materi statistika. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar yang giat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.